Tari Cingcowong. A. Latar belakang. Cingcowong merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Kuningan, Jawa Barat. Memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu kebutuhan manusia akan air sebagai sumber pengairan dan sumber penghidupan. Secara bahasa Cingcowong mempunyai arti jalmi anu ngagerakkeun cai atau orang yang menggerakkan air. Nama Cingcowong ditujukan untuk sebuah boneka yang terbuat dari tempurung kelapa dan alat penangkap ikan atau bubu, yang dilukis menjadi putri cantik dengan badan terbuat dari rangkaian bambu yang diberi baju dan sampur serta diberi kalung yang terbuat dari bunga melati. Dalam bahasa Sunda disebut dengan bebegig atau orang-orangan sawah. Boneka ini dijadikan sebagai media utama dalam pelaksanaan upacara Cingcowong. Tradisi Cingcowong lahir sejak 632 tahun silam, atau saat masyarakat Luragung Lande masih memegang ajaran aliran kepercayaan. Tepatnya pada zaman Ketemenggunungan Buyut Agung atau saat Islam belum menyebar di daerah Kuningan, terkhusus di daerah Luragung. Pada masa lalu, di daerah Luragung terjadi kemarau panjang, sehingga para petani menjadi resah. Sawah dan ladang para petani banyak yang gagal panen. Rantasi, seorang warga Luragung, kemudian mengajak masyarakat untuk mencari sumber mata air. Akan tetapi, usahanya gagal karena masyarakat yang sudah terlanjur putus asa tidak bersedia memenuhi ajakannya. Pada saat Rantasih mengalami kesulitan mengumpulkan masyarakat untuk berdoa bersama-sama, muncul gagasan untuk memukul ceneng berulang kali hingga masyarakat berkumpul. Ia kemudian menyampaikan petunjuk yang datang pada saat tirakat, yaitu dengan cara tidak makan, minum, dan tidur selama 3 hari, bahwa cara meminta hujan adalah dengan melakukan upacara ritual melalui media boneka Cingcowong. Lambat laun, masyarakat mulai percaya. Hal ini terbukti setiap ritual selesai digelar, hujan selalu turun sesuai dengan keinginan masyarakat. Fungsi tari Cingcowong. Tari Cingcowong berfungsi sebagai sarana upacara adat dan sarana pertunjukan atau hiburan. Pesan yang terkandung dalam tari sebagai bentuk rasa ucapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bentuk ikhtiar. Unsur-unsur tari Cingcowong. 1. Gerak tari. Gerakan yang pertama, gerakan mencambuk sebagai gambaran kegelisahan petani melihat sawahnya mengering karena kemarau panjang. Gerakan yang kedua, gerakan seakan-akan sedang merias wajah dan menyisir rambut boneka. Gerakan yang ketiga, gerakan memegang kedua tangan penari boneka dan menggerakkannya ke depan dan ke belakang, ke samping kiri dan kanan, sambil tubuh penari boneka tetap kaku. Penari boneka perlahan turut bergerak-gerak mengayun. Bagian ini menggambarkan boneka yang telah dimasuki kekuatan supranatural. Selanjutnya, gerakan penari boneka terlihat seperti terjerat selendang. Selendang digerakkan naik turun. Makna gerak selendang ini adalah untuk menggambarkan gerak perubahan cuaca karena pengaruh kekuatan goib pada tubuh boneka. Gerakan yang terakhir adalah gerakan kepat lambat, rengkuh, capang kanan dan capang kiri, sungkem, kepat sedang, melingkar memutar mincit, membawa boneka Cingcowong berputar ke arah 4 mata angin. 2. Kostum dan aksesoris. Kostum yang digunakan bagi penari laki-laki adalah kostum petani berupa ikat kepala khas Sunda, atau sering disebut juga barambang sempak, yaitu ikat kepala dari kain yang dilipat-lipat dan bagian ujungnya dibiarkan terbuka. Topi cetok atau caping, ikat dari kain hitam,
batik untuk dililitkan menutup sebagian besar celana, dan celana pangsi panjang berwarna hitam. Kostum bagi penari perempuan adalah kebaya Sunda, bawahan kain panjang batik, selendang panjang. Penari punduh menggunakan kebaya Sunda, bawahan kain panjang batik, menggunakan kain panjang penutup kepala dan diriasi seperti perempuan tua. Properti 1. Satu buah taraje adalah sebagai jalan untuk menyambut turunnya arwah lelembut atau dari peribahasa menyambut turunnya bidadari dari kayangan. 2. Satu buah samak atau tikar adalah sebagai alas tempat duduk pagelaran tersebut. 3. Sisir dipergunakan untuk menata rambut boneka cincowong pada saat upacara berlangsung. Punduh berpura-pura menyisir rambut boneka agar terlihat rapi dan cantik. 4. Cermin sebagai memperlihatkan bentuk raut wajah boneka cincowong kepada para bidadari yang akan merasuki tubuh boneka cincowong. 5. Jambangan yang terbuat dari kuningan atau disebut dengan bokor atau ceneng. Ceneng ini difungsikan sebagai ketukan. 6. Tempayan atau buyung yang terbuat dari tanah liat untuk pengatur irama yang dipukul dengan kipas yang terbuat dari anyaman bambu. 7. Ruas bambu sepanjang kurang lebih 20 cm dipergunakan untuk memukul ceneng kuningan dalam mengiringi irama buyung. 8. Hihid atau kipas dari anyaman bambu dipergunakan untuk memberikan efek suara pada buyung. 9. Selendang untuk penari. 10. Boneka cincowong yang terbuat dari batok kelapa yang dilukis menyerupai putri cantik dengan badan terbuat dari rangkaian bambu yang diberi baju dan sampur atau selendang serta dibelit kalung yang terbuat dari bunga kamboja. 5 alat musik. Seperangkat gamelan dimainkan dengan laras lendro, 2 buah kendang besar, 2 buah kendang kecil, bokor kuningan beserta 2 bilah bambu pemukulnya, dan buyung beserta hihid pemukulnya. Tata rias. Boneka cincowong dirias menyerupai cantik. Rias ini terbuat dari bahan cat. Cat yang berwarna hitam digunakan untuk warna rambut, alis, mata, hidung. Cat warna merah untuk bibir. Riasan dianggap wajah bidadari. Waktu dan tempat pagelaran. Waktu pelaksanaannya yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat atau waktu maghrib. Nari cincowong sering ditampilkan pada acara-acara seremonial, baik kebutuhan menyambut tamu pemerintah dan acara hiburan lainnya, oleh seniman-seniman di Kabupaten Kuningan.